selamat bertemu kembali siswa-siswiku sekalian dalam video pembelajaran yang kedua. Masih bersama saya Ibu Anje dengan mata pelajaran TIK. Di video pembelajaran ini saya akan membahas tentang layanan dalam internet. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini adalah mampu mengetahui fasilitas layanan aplikasi internet. Kemudian, mengidentifikasi manfaat layanan internet. Baiklah siswa-siswiku sekalian, kita masuk pada materi fasilitas layanan aplikasi internet. Jadi internet, interconnected network itu menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Istilah protokol di internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam satu jaringan. Software disebut sebagai aplikasi klien. Jadi di bagian ini kita akan berkenalan secara pintas dengan aplikasi-aplikasi yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna internet. Baik, adapun beberapa fasilitas layanan pada aplikasi internet yang akan dibahas pada materi ini adalah yang pertama, WWW, World Wide Web. Jadi web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Informasi di web dalam bentuk teks umumnya ditulis dalam format HTML. Jadi informasi lainnya disajikan dalam bentuk grafis, suara, multimedia, dan lainnya. Yang kedua adalah email, electronic mail atau surat elektronik. Adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Para pengguna email memiliki sebuah mailbox atau kotak suara elektronik yang tersimpan dalam suatu mail server. Suatu mailbox memiliki sebuah alamat sebagai pengenal agar dapat berhubungan dengan mailbox lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. Pesan yang diterima akan ditampung dalam mailbox. Selanjutnya, pemilik mailbox sewaktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus, atau menyunting dan mengirimkan pesan email. Jadi layanan email biasanya dikelompokkan dalam dua basis, yaitu email berbasis klien dan email berbasis web. Yang ketiga adalah IRC, Internet Relay Chat. Layanan IRC atau biasa disebut sebagai chat adalah sebuah bentuk komunikasi di internet menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. Dalam sebuah sesi chat, komunikasi terjalin melalui saling bertukar pesan-pesan singkat. Kegiatan ini disebut sebagai chatting dan pelakunya disebut sebagai chatter. Yang keempat, telnet. Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses atau login ke sebuah terminal atau remote host dalam lingkungan jaringan internet. Dengan memanfaatkan remote login, seorang pengguna internet dapat mengoperasikan sebuah host dari jarak jauh tanpa harus secara fisik berhadapan dengan host bersangkutan. Yang kelima, mailing list. Mailing list atau sering juga disebut dengan mail list adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Setiap email yang dikirim ke alamat mail list akan dikirim ke seluruh alamat email yang terdaftar sebagai anggota mail list tersebut. Yang keenam, newsgroup.
Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah forum. Biasanya anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan ketertarikan yang sama, serta membahas topik-topik tertentu. Yang ketujuh, Gopher. Gopher adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet yang hanya terbatas pada teks saja. Untuk mendapatkan informasi melalui Gopher, kita harus menghubungkan diri dengan Gopher server yang ada di internet. Yang kedelapan, ping. Ping atau paket internet Gopher digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang kita gunakan terhubung atau terkoneksi dengan komputer lain di internet. Pengecekan hubungan ini dilakukan dengan cara mengirimkan sejumlah paket data. Yang terakhir adalah VoIP. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah aplikasi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data. Baiklah siswa-siswiku sekalian, itulah tadi penjelasan tentang layanan-layanan dalam internet. Ibu berharap apa yang sudah dijelaskan tadi kalian bisa pahami dan mengerti. Dan untuk lebih jelas dan lengkapnya, kalian bisa lihat dan baca pada modul pembelajaran kalian masing-masing. Untuk penugasan akan Ibu share melalui aplikasi Edmodo yang telah dimiliki oleh siswa-siswi sekalian. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih jelasnya, ada pada modul pembelajaran yang Ibu bagikan kepada siswa-siswi. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih.